beramal, mau menyimak saja kajian-kajian ma'rifatullah, kajian-kajian tentang ilmu mengenal Allah, itu tanda sudah ada warid di kolbu. Itu Nabi SAW pernah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ini sering saya baca ya, salah satu doa favorit kita lah. Ya Allah, kami memohon tumbuhkan rasa rindu kepada Engkau, rindu berjumpa kepada Engkau. Orang kalau rindu itu selalu membicarakan yang dirindui. Rasa rindu itu permanen di kolbu, dan dia itu yang menghantarkan Bapak bisa malam hari ini duduk di sini. Lalu apa yang harus dilakukan? Syariatnya harus dilakukan. Apa syariat orang mengenal Allah? Dia harus mengambil talqin zikir kepada guru mursyid. Carilah guru mursyidnya terdekat ya. Siapa aja mursyidnya, yang penting thariqahnya mu'tabarah, muttasil, sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Kalau saya nggak sempat nalkin lagi Pak ya. Kalau keribat Bapak, di ribat sudah ada sistemnya, yang mentalkin itu sudah ada 3 buyah ya. Jadi semua yang ditalkin, Bapak nggak boleh lagi terhijab dengan sosok ya. Seandainya saya nggak ada di sosial media, Bapak masih ngaji sama saya nggak? Seandainya saya dihujat oleh semua channel di YouTube, Bapak masih mau ngaji nggak sama saya? Ya, itu beneran rindunya kepada Allah berarti. Karena yang kita bicarakan dari dulu cuma ke Allah, nggak ada lebih. Ya, kita hanya bicara Allah, 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 nggak ada lagi. Zikir kita pun juga Allah, Allah. Yang kita obrolkan nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, nggak ada lagi yang kita bicarakan. Lalu kekasih yang paling disayang oleh Allah SWT, itu Sayyidina Muhammad Habibullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kajian kita. Apakah saya sibuk ngomongin masalah politik? Enggak. Saya nggak tertarik. Bagi saya politik itu kecil. Kecuali politik alamin hajin nubuwah. Politik yang manhaj nubuat. Nubuat itu jatuhnya ke rohani. Rohani para wali. Para wali itu juga berpolitik, Pak, tapi politiknya di hadapan Allah. Mereka berpolitik supaya politik kolbu, Pak, politik ruh, supaya umat ini dijaga oleh Allah. Mereka inilah yang kemudian setiap hari, setiap saat mendoakan umat biar umat ini dijaga sama Allah. Harusnya kejadiannya apa, berkat doa mereka nggak kejadian. Ya itulah aulia-aulia itu, Pak. Lebih sibuk dari presiden, aulia-aulia Allah itu. Karena dia nggak hanya ngurusin zohirnya manusia, dia ngurusin batinnya manusia supaya mereka kenal kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan itu tidak terikat, terbatas oleh batas-batas negara. Ya, maka kita nggak boleh juga terhijab, terhalang ngaji cuma karena beda suku, bangsa, dan negara. Tuhan di sini, Tuhan di Saudi sama nggak nih? Allah di sini, Allah di jiran sama nggak? Sama. Apalagi ini lagi ada berita WNI ditembak. Antum nggak boleh benci sama orang Malaysia. Ya, di sini kalau ada orang Malaysia begitu juga mungkin ditembak juga kali. Ya. Kita banyak ketemu orang jiran baik-baik ya, ngaji, ahli ma'rifat juga banyak. Saya banyak jumpa juga ahli-ahli zikir, mursyid-mursyid di sana banyak. Jangan sampai kena berita ini setiap hari antum menjadi benci sama tetangga. Kan hadisnya jelas, kamu tidak beriman sampai memuliakan tetangga. Ada tetangga rumah, ada tetangga negara. Tetangga negara ini kita harus baik-baik. Walaupun kita gampang terpancing oleh tetangga, bener nggak? Tetangga markirnya nggak bener dikit, emosi, ya. Nah, semoga Pak Muslih ya di kolbunya waridnya bisa dikembangkan ya. Nanti datang aja ke ribat ya. Nanti daftar ke Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Rahmat, nanti daftar talqin. Nanti akan diarahkan zikir apa dulu supaya nanti ketika ditalqin ada amalannya. Ada amalannya ya. Jadi diribat begitu. Biasanya kalau ditalkin langsung ya nanti akan buat pernyataan itu, menyatakan keluar dari majelis padahal nggak pernah masuk.
Kalau di ribat itu untuk gabung di thariqah yang kita amalkan di ribat, itu Bapak beramal dulu berapa hari, bisa sebulan, bisa setahun. Ada yang 2 tahun ketemu saya belum talqin, Pak. Kenapa? Karena talqin bukan segala-galanya. Yang penting al-ilmu billah, mengenal Allah dulu. Karena di Quran fa'lam dulu, kenali dulu Allah, baru belajar talqin. Orang yang memulai pergerakannya masuk di ribat ini atau thariqat mana aja, dimulainya dari ilmu, pasti dia istiqomah sama gurunya, bertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dimulai dari wirid, talqin, bayat, tunggu aja waktunya. Konflik dikit, nggak datang ke gurunya. Masalah dikit, nggak datang ke gurunya. Gurunya kan manusia, gurunya bermasalah langsung ditinggal gurunya. Buat pernyataan lagi, itu yang paling lucu tuh ya. 2022 itu berapa orang yang banyak talqin mas saya kemudian buat pernyataan, menyatakan berlepas diri dari Ar-Raja Hashim ya. Lah mengenai butuh ente ya. Emang guru butuh murid? Sejak kapan guru butuh murid? Nggak pernah. Guru gak pernah butuh murid. Guru itu kolbunya sudah pas ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bukan nabi. Maka dia boleh salah. Dia boleh jadi dia seorang salah yang melakukan kemaksiatan, bisa jadi. Karena dia bukan seorang rasul dan nabi. Maka secara bab jaiznya Allah taala mungkin saja dia tidak dosa. Tapi guru kalau berdosa dia tahu cara pulang kepada Allah. Antum baru goyang dikit sakunya udah mulai suuzon sama guru, ya kan? Betul nggak? Bandik ngaji sama kita agak seret kan duitnya. Emang karena ngaji sama aneh? Kan nggak juga. Emang udah takdirnya begitu. Takdir kita ini nggak akan pisah, nggak dipengaruhi apapun. Emang dari sononya belum alani tercipta udah begitu. Maka hari ini PR kita meluruskan kajian takdir yang ada pada kolbu semua orang beriman. Takdir itu kudrat iradat Allah ya, dengan kalamnya dituliskan pada Lauh Mahfuz. Belum Bang Dik ada, saya ada, antum ada, rezeki kita, jodoh kita, masalah kita, anugerah kita sudah Allah tulis semua. Perjumpaan kita detik per detik ini Pak Muslih sudah Allah tulis. Ya, Bapak nanti sakit apa setelah talqin ya, Bapak jangan salahin talqin Pak. Ini akumulasi yang datang ke saya kan banyak sekali ini yang ngomong begitu ya. Kok semenjak ngamalin ini saya jadi begini? Ya Allah, dulunya pemabuk gimana nggak jadi jantungan sekarang ya kan? Dulu narkobaan, umur 55, 56, 60 kemudian jadi sakit-sakitan, wajar. Teman saya aja baru 38 sakit jantung mati Pak. Ya. Apalagi sudah 50-an tahun, pemabuk lagi dulunya kan. Jadi jangan berpikir kita ini penting di sisi Allah SWT. Habiskan rasa itu, nanti Bapak diberi rasa warid Isra. Kapan orang diisrakan Allah? Kalau dia mentahqiq, merealisasikan, mempraktekkan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdi, nanti waridnya jadi terus terjaga Pak. Insya Allah. Jangan nunggu Bapak sakit-sakitan Pak, segera cari guru mursyid yang bisa bertalqin ya. Kalau di ribat teman-teman talqin jangan nunggu saya. Karena di ribat sudah ada yang bertugas khusus talqin, ada yang bertugas khusus taklim, ada khusus khidmat. Ya, siapa aja yang penting dia bersanad kolbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, aja. Dan jangan hanya ngaji ke kita. Dengar ada majelis ulama dari mana, ngaji aja. Ya. Dan cari ulama, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak bertarif, tidak masang tarif. Itu dia. Terus yang kedua, kalau di hikam
Ya, la tashab man la yunhiduka 'ala Allahi haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan, kamu gak perlu berguru, bersahabat, ya, bermajlis dengan orang yang kata-katanya tidak menghantarkan kamu ke Allah. Menghantarkan, menunjukkan, mengajarkan kamu ke Allah. Berarti kata-katanya buahnya harus makrifat. Jadi cari guru dalilun ilallah. Dalil menuju Allah. Apa arti dalil? Petunjuk. Bukan dalil alallah, itu beda. Apa beda dalil alallah dengan dalil ilallah? Dalil alallah dia mencari-cari bukti tentang Allah. Allah masih perlu dibuktikan nggak? Allah itu lebih terang dari semua lampu, dari semua cahaya. Allahu nurus samawati wal. Allah itu lebih kuat argumentasinya dari semua dalil. Maka dia nggak perlu dalil. Yang masih perlu dalil tentang Allah itu orang-orang yang kolbunya masih terhijab. Ya, mungkin dia anti Allah, tapi sebenarnya di batinnya dia tidak anti Tuhan. Mungkin dia ateis, tapi sebenarnya dia sedang bergantung kepada sesuatu. Dia nggak bergantung, cuma gengsi dengan istilah. Maka sebenarnya tidak ada orang yang betul-betul ateis di muka bumi. Nggak ada orang yang betul-betul jauh dari Tuhan. Ya, cuma dia gengsi kepada Allah. Itu yang disebut aba wastakbara. Dia enggan gengsi. Semoga kita terjaga dari itu. Dan yang kedua, wala yunhiduka haluhu. Halnya tidak membuat kolbumu berubah. Ya, halnya orang ini mesti membangkitkan gelora kita bertuhan. Ya, nah, ini ciri guru. Kalau guru ngomongin kejelekan orang mulu, ya, saya tinggal, berarti itu bukan guru saya. Ya, guru saya itu orang yang ngajarin makrifat. Maka kalau ada guru yang pernah ngaku jadi guru, tapi kalau ketemu dia bilang si anu kadzab, si anu tuh pembid'ah, si anu tuh orang sesat. Bagi saya bilang, udahlah, nggak usah berguru sama orang begini. Kita kalau ketemu dia, kolbu kita tambah benci sama orang lain. Ya, antum nih, perhatiin. Habis ngaji sama seseorang, merendahkan orang sebelah, berarti itu bukan guru sejati. Ya, tapi kalau habis ngaji, kita kemudian pandang diri, pandang orang, aduh, jangan-jangan diri kita lebih hina daripada orang itu. Baru ngajinya benar. Ya, baru bi'abdihi hamba Allah. Baru nanti kalau tidurnya akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sesekali dikasih hadiah jumpa orang soleh, jumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari Isra'nya. Insya Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa. Kita kirimkan hadiah solawat kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW setelah baca suratul Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ya Sami' ya Sami' ya Basir ya Basir ya Qarib ya Qarib. Salli ala aqrabi khalqika ilaik Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha dekat, yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat nadi kami, yang selalu dekat kepada kekasih-kekasihnya. Mohon lumpah ruahkanlah ya Allah kasih sayang Engkau kepada hamba Engkau terdekat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Engkau yang selalu mencemaskan kami bahkan ketika dia sakaratul maut, yang selalu menyebut kami dengan kalimat ummati, ummati, padahal ia sedang meregang nyawanya. Seandainya kami meregang nyawa ya Allah, jangankan kami meregang nyawa ya Allah, jangankan kami sakarat, ketika badan kami hanya sakit kepala, sakit badan, kami sudah lupa kepada orang lain. Kami gampang marah kepada orang sekitar kami. Tapi Sayyidina Muhammad SAW, ayahanda ruhani alam semesta, ayahanda ruhani kami, ketika ia sakit ya Allah, ketika dia sedang meregang nyawa, dicabut nyawanya oleh malaikat Engkau, yang dia ingat hanyalah kami ya Allah, ummati, umatku, umatku.
Ya Allah, semoga kami adalah salah satu yang hadir di wajah beliau saat beliau meregang nyawanya. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah, limpah ruahkan rahmat kasih sayang Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ialah pembuka hati kami yang tertutup, yang menutup semua keburukan-keburukan kami dengan doa dan syafaatnya. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, yang maha pengampun, yang maha menutup aib kami, yang maha menghapus semua dosa kesalahan kami. Ighfir lana khatayana, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni kesalahan kami yang tidak merasa salah, ampuni dosa kami yang tidak merasa berdosa, ampuni lalai kami yang tidak merasa lalai, ampuni diri kami yang merasa sudah berjasa, ampuni diri kami yang merasa banyak amal, ampuni diri kami ya Allah yang selalu ingin dipandang dan dihargai, ampuni ya Allah diri kami yang sungguh sangat berego tinggi, ampuni ya Allah diri kami yang merasa sudah menjadi hamba Engkau, padahal menjadi hamba Engkau tidaklah semudah itu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang membolak-balik hati kami, hati ini masih banyak noda ya Allah, hati ini masih banyak penyakit sombong, iri, dengki ya Allah, jiwa ini masih pemarah ya Allah, jiwa ini masih banyak bencinya ya Allah. Ya Allah, malam ini ya Allah ya muqallibal qulub, ya Allah ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sembuhkan penyakit hati kami ya Allah, sembuhkan kejahilan kami ya Allah, sembuhkan iri dengki kami ya Allah, sembuhkan emosi kami ya Allah, sembuhkan amarah kami ya Allah, sembuhkan kebencian kami ya Allah. Ya Jabbar ya Jabbar, ya wahai zat yang maha mudah sekali mengubah segala sesuatu, ubahlah kolbu kami yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini, dari yang hati gelap menjadi terang, dari hati yang benci menjadi penyayang, yang sempit menjadi lapang, dari yang tadi tidak mengenal Engkau, izinkan kami mendapatkan ilmu ma'rifat mengenal Engkau. Dan ya Allah, sekali nama Engkau masuk dalam kalbu, sekali ma'rifat Engkau masuk ke dalam kalbu kami, mohon ya Allah jangan Engkau ambil kembali, kekalkan dia di dalam diri kami, tembus ke dalam kalbu kami, tembus ke dalam fuad dan sir kami, hingga kami Engkau izinkan menatap wajah-Mu ya Allah, menatap keindahan jamal dan jalal-Mu ya Allah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur, ij'al fi sam'ina nura wa fi basarina nura. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah cahaya, jadikan pendengaran kami ini bercahaya, jadikan penglihatan kami bercahaya, jadikan kalbu kami bercahaya, jadikan sekujur tubuh kami bercahaya, jadikan semua sifat-sifat kami bercahaya, jiwa kami bercahaya, ruh kami bercahaya, sehingga terang bahwa jalan yang Engkau ridhai hanya jalan mengenal Engkau, jalan penghambaan kepada Engkau. Wa'inna ya Rabbana ala syukrika wa husna ibadatik, bantu kami mengingat Engkau, mengenal Engkau ya Allah, bantu kami mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, bantu kami untuk beribadah sebaik-baiknya ya Allah. Dan ya Allah ya Allah ya Allah, ikhtim lana bi ahsanil khitam bi husnil khatimah. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami, mohon kami diwafatkan dalam mencintai Engkau, mencintai kekasih Engkau, dengan melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ya Allah, mudahkan hisab kami, mudahkan timbangan kami, masukkan kami ke golongan orang-orang yang dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, kebaikan di akhirat bersama dengan orang yang paling mengenal Engkau, berjumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.